kami kasih, yang kami hormati, dan juga saya menyapa seluruh Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan dimanapun engkau berada, engkau yang sedang mengikuti live ini. Saya berdoa supaya saudara diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman ini. Ya, puji nama Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini saya akan sampaikan firman Tuhan buat kita. Satu ayat saja yang saya baca, firman Tuhan buat kita saudara. Namun satu ayat ini saya akan kupas pagi ini untuk buat kita semua. Dan kiranya satu ayat firman Tuhan ini menjadi sumber kekuatan kita, menjadi sumber pengharapan kita, menjadi sumber pertolongan kita di tengah-tengah situasi yang kita hadapi hari ini. Demikianlah firman Tuhan dalam Injil Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-28. Injil Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-28. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara dikasih perhatian baik. Injil Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-28. Kita baca bersama-sama ayat ini. Pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, ini demonstrasi iman yang begitu luar biasa. Firman Tuhan yang jelas mencatat wanita ini 12 tahun pendarahan, darah terus mengalir dan terus mengalir sepanjang 12 tahun. Dia mengalami penderitaan sakit yang sangat luar biasa selama 12 tahun. Namun saya dikasih Tuhan Yesus Kristus, cerita daripada kebenaran firman Tuhan ini, kita lihat kisah daripada apa yang diceritakan oleh Alkitab yang saya dikasih oleh Tuhan. Pada akhirnya wanita yang 12 tahun pendarahan ini mengalami keajaiban daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara, dari satu ayat yang kita baca tadi, sebab katanya asalku jamah sejubahnya aku akan sembuh. Firman Tuhan pagi sore kasih oleh Tuhan, saya mengangkat tema iman yang mengubah situasi. Iman yang mengubah situasi. Iman yang mengubah situasi-situasi yang terburuk. Iman dapat mengubah masalah-masalah besar yang kita hadapi. Iman dapat mengubah pergumulan-pergumulan yang seakan-akan tak kunjung ada jawaban. Namun karena iman dapat mengubah segala sesuatunya, katakan amin. Haleluya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, selama saudara dan saya, selama kita hidup di dunia ini, saudara dikasih oleh Tuhan, senantiasa kita menghadapi berbagai macam masalah kehidupan. Sakit penyakit, penderitaan, kebutuhan yang tak terpenuhi, persoalan hidup, ujian, tantangan dan sebagainya. Karena masalah-masalah inilah banyak orang yang hidupnya senantiasa menjadi khawatir dan takut, menjadi bimbang, resah dan gelisah, bahkan membuat mereka sampai kehilangan pengharapan. Bahkan tidak sedikit banyak orang yang hanya karena masalah besar yang mereka hadapi, mereka berusaha melarikan diri. Mereka melarikan diri dan mereka terjerumus ke dalam narkoba, pergaulan bebas, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Karena mereka berpikir inilah jawaban yang terakhir. Karena begitu besarnya masalah, persoalan, pergumulan hidup yang mereka hadapi, seakan-akan tak kunjung ada jawaban. Sehingga mereka berpikir inilah jawaban terakhir, inilah jalan terakhir, yaitu mereka lari kepada narkoba, lari kepada pergaulan bebas, bahkan ada yang sampai pada bunuh diri. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Akan tetapi firman Tuhan ini yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu saudara dan saya, saudara dikasih perhatian baik bahwa kita mempunyai sebuah hukum yang sangat dahsyat, sebuah hukum yang sangat luar biasa, hukum yang berlaku pada kita yang membuat kita bisa hidup dalam berkemenangan dan mengalahkan segala macam masalah yang terjadi hari-hari ini, yang kita hadapi hari-hari ini. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu iman dan pengharapan. Iman dan pengharapan merupakan hukum yang mutlak yang berlaku bagi orang percaya. Katakan amin. Iman dan pengharapan yang itulah yang dapat menopang, memampukan kita untuk mampu hidup di tengah-tengah keterpurukan.
ditopang oleh iman dan pengharapan, membuat mereka tetap semangat hidup. Sebagaimana kisah ayat yang kita baca tadi, saudara dikasih oleh Tuhan, seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan, ia berkata begini, asal ku jamah saja jubah, aku akan sembuh. Wanita itu begitu kuatnya ia berjuang, karena didorong oleh hasrat, didorong oleh imannya, didorong oleh pengharapannya bahwa dia pasti sembuh. Sekalipun dia tidak bersalaman langsung dengan Tuhan Yesus, sekalipun dia tidak bertatapan muka dengan Tuhan Yesus, tapi dia berkata, biarlah asal ku jamah sejubahnya. Dari belakang dengan diam-diam ia menyentuh ujung jubah Yesus Kristus, ia mendapatkan kesembuhan, ia mendapatkan mujizat. Karena apa? Karena didorong oleh iman dan pengharapan. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, di tengah-tengah situasi keterpurukan, hendaklah engkau harus diperkuat di dalam iman dan pengharapanmu, sehingga itu yang membuat engkau makin semangat dalam berjuang. Katakan amin. Apakah rahasia hidup yang berkemenangan? Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat sampai 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai 5 berkata begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Haleluya. Sekali lagi 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai 5 dengan jelas berkata begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, ialah iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Haleluya. Bahwa Yesus adalah anak Allah. Perhatikan ayat ini jelas. Jadi pada saudara dikasih oleh Tuhan, yang bisa mengalahkan dunia ialah iman kita. Perhatikan ayat ini berkata begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Yaitu apa? Kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Jelas di ayat yang keempat. Siapa yang mengalahkan dunia? Ialah mereka yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang memiliki iman bahwa Yesus adalah anak Allah, iman itulah yang mampu mengalahkan dunia. Apa itu dunia? Dunia adalah situasi saudara dan saya kita hadapi hari-hari. Masalah, persoalan, sakit, penyakit, ujian, tantangan, dan sebagainya. Wanita ini karena imannya bahwa Yesus adalah anak Allah yang mampu menyembuhkan penyakitnya, sehingga ia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Haleluya. Wanita ini dia berjuang keras, sudah berbagai macam cara untuk memperoleh kesembuhan, tapi Alkitab mencatat keadaannya makin memburuk. Saudara dikasih oleh Tuhan, dengan kita beriman bahwa Yesus adalah juru selamat kita, maka kita mendapatkan keselamatan dan jaminan akan hidup kekal di dalam kerajaan Allah. Katakan amin. Dengan iman pula kita beriman bahwa Yesus adalah sumber perlindungan kita, maka kita akan mendapatkan kelepasan dari sakit penyakit. Haleluya. Dengan iman pula kita beriman bahwa Yesus adalah sumber berkat, maka kita mendapatkan kesempatan untuk hidup dalam berkelimpahan di dalam dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan iman kita meyakini bahwa Yesus adalah jawaban atas hidup kita, maka kita akan mendapatkan jawaban atas segala kebutuhan dan persoalan hidup kita. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi jika hari-hari ini saudara mempunyai banyak pergumulan dan beban dalam kehidupan saudara, jangan takut, melainkan percayalah bahwa Yesus sanggup menolong dan menjawab semua pergumulan hidup kita. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berhenti untuk berjuang, jangan berhenti untuk percaya, tapi pesan firman Tuhan buat kita, tetaplah percaya Yesuslah sumber jawaban hidup kita. Amin. Haleluya. Yesus sanggup mengatasi setiap pergumulan hidup kita. Yesus mampu
dalam hidup kita. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan ayat ini. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Imannya begitu dahsyat dan luar biasa. Orang lain mereka begitu berdesak-desakan, begitu banyaknya orang mengerumuni Yesus. Mereka sampai memegang pundak Yesus, mereka memegang tubuh Yesus, tapi mereka tidak memperoleh apa-apa. Wanita ini dengan iman yang begitu dahsyat dan luar biasa, dia hanya menyentuh ujung jubah Yesus Kristus. Yesus sendiri berkata, siapa menyentuh jubahku? Karena aku merasa ada kuasa yang keluar. Seakan-akan bahwa ada yang mencuri kuasanya. Dia berkata, siapa menyentuh jubahku? Aku merasa ada kuasa yang keluar. Kenapa, saudara? Karena di mana ada iman, iman itu dapat menyedot, dapat menarik kuasa Allah. Si kuasa Allah dapat menyembuhkan kita, katakan amin. Ketika engkau dalam kondisi masalah persoalan sakit penyakit, ketika engkau dalam persoalan masalah ujian tantangan, percayalah, dengan imanmu dapat menyedot hadirat Allah, dapat menyedot kuasa Allah masuk ke dalam hidupmu. Engkau mendapatkan jawaban, engkau akan disembuhkan, engkau akan dipulihkan. Bagaimana caranya supaya kita mempunyai iman yang mampu mengubah situasi kehidupan kita? Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 4 poin penting yang saya mau sampaikan buat kita. Ada 4 poin penting yang mau sampaikan buat kita untuk membangun iman yang mengubah situasi kehidupan kita hari-hari ini. Yang pertama, perhati baik saya dikasih oleh Tuhan. Perhati baik, 4 dasar membangun iman yang mengubah situasi kehidupan kita. Yang pertama, iman yang bangkit dari kuasa doa. Haleluya. Iman yang bangkit dari kuasa doa, iman yang hidup dari kuasa doa. Perhati baik, Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7, Yesus berkata begini. Kita perhati baik, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, sekali lagi ayat ini yang saya mau jelaskan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Arti jika kamu tinggal dalam aku sampai kasih Tuhan, artinya tinggal di dalam hadirat Allah. Adanya sebuah persekutuan dengan Allah, adanya sebuah keintiman dengan Tuhan. Di dalam doa kita sekutu dengan Allah. Di dalam doa kita hati kita dapat menyatu dengan Bapa. Di dalam doa kita hidup dalam hadiratnya. Kita bersekutu dengan Bapa, kita intim dengan Bapa, hati kita menyatu dengan hati Bapa. Makanya Yesus berkata, jika kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu. Kata tinggal dalam aku artinya seluruh hati kita melekat kepada Kristus. Di dalam doa kita katakan amin. Itu akan membangkitkan iman kita. Makanya perhati baik, iman yang bangkit dari kuasa doa. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau orang sudah malas berdoa, sudah tidak lagi berdoa, bagaimana imannya mau hidup? Tapi dengan semakin kita giat berdoa, semakin tekun kita berdoa, iman kita makin hidup, iman kita makin perkasa. Haleluya. Ini luar biasa. Jadi jika kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki. Lihat ini kata kuncinya, kalimat kuncinya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Banyak orang mereka hanya mengutip kalimat ini saja. Oh, minta apa saja kepada Tuhan. Tuhan, minta saat kepada Tuhan apa yang kita kehendaki, Tuhan pasti kasih. Tapi jangan lupa kalimat pertama, bagian pertama. Jika kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu. Kita boleh minta apa saja, tapi kalau kita tidak punya persekutuan dengan Tuhan, kita tidak tinggal dalam Tuhan, bagaimana kita memperoleh apa yang kita minta? Syaratnya tinggal dalam Tuhan. Allah mempunyai keinginan yang tak habis-habisnya untuk bersekutu dengan kita. Jadi waktu kita mulai sungguh-sungguh berdoa, memuji dan menyembah Allah, menyembah Tuhan, maka kita akan menyenangkan hati Tuhan. Jadi waktu
waktu Allah bersuka kita atas penyembahan kita, apa yang kita harapkan bisa terjadi. Mujizat pasti terjadi dan pertolongan Allah pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, inilah firman Tuhan mengatakan, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Perhatikan, janda ini berkata begini, asal ku jamah sejubahnya. Dengan iman, janda ini meyakini bahwa ada kuasa di dalam diri Yesus. Ada kuasa dalam diri Yesus. Keyakinannya membawa sebuah persekutuan dengan Kristus. Membawa persekutuan dengan Kristus, maka Kristus pun, Yesus pun merasa bahwa ada kuasa yang keluar. Kenapa? Karena iman daripada wanita ini dapat bersekutu dengan kuasa Kristus. Saudara, kalau iman kita dapat bersekutu dengan kuasa Allah, maka saya beritahu, mujizat pasti terjadi. Haleluya. Keajaiban pasti terjadi. Apa yang saudara saya kita harapkan, Tuhan pasti jawab. Yang kedua, bagaimana supaya kita benar-benar memiliki atau mengalami iman yang mampu mengalahkan situasi. Yang kedua adalah iman yang bangkit. Bagaimana? Iman yang bangkit karena rema. Iman yang bangkit karena rema. Yang pertama, iman yang bangkit karena kuasa doa. Yang kedua, iman yang bangkit karena kuasa rema firman Allah. Perhatikan ayat ini, ayat yang kita baca tadi. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Berkata begini, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apakah artinya firmanku tinggal dalam kamu? Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sewaktu kita setia untuk tinggal di dalam hadirat Allah, maka telinga rohani kita akan menjadi peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Seringkali dalam doa-doa kita, Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan memberikan sebuah ayat firman Tuhan untuk kita. Tuhan memberikan kata atau kalimat keyakinan pada kita untuk menghadapi masalah kita. Itu yang disebut dengan rema. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi perhatikan, ini yang disebut dengan rema. Jadi logos adalah firman Allah yang tertulis, sedangkan rema adalah firman Allah yang diucapkan, firman Allah yang berbicara kepada kita secara khusus. Sekali lagi, jadi iman itu bangkit dari apa? Kuasa rema firman Tuhan, mendengarkan rema firman Tuhan. Saudara, saya berbicara dari pengalaman saya. Ketika dalam situasi di mana saya merasa sudah tidak mampu lagi, saya merasa sudah tidak sanggup lagi menghadapi persoalan dan masalah. Di dalam situasi di mana saya sudah kehilangan akal dan saya berpikir, ulah saya harus tinggalkan. Tiba-tiba firman Tuhan itu datang dan berbicara kepada saya. Jelas sekali saya dengar suara. Suara itu berkata ini, hai Nas, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Itulah yang disebut dengan rema. Firman itu datang berbicara kita dengan penuh wibawa, dengan penuh kuasa. Walaupun ayat itu saya sering membacanya berkali-kali, bahkan saya sudah 7 kali membaca firman Tuhan, membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Sudah dikasih oleh Tuhan, tapi ketika di situasi saya menghadapi masalah, di tengah-tengah saya menghadapi persoalan, ancaman nyawa, tekanan tantangan begitu luar biasa, saya seperti sudah kehilangan, sudah kehabisan tenaga, kehabisan akal. Saya mau lari, mau tinggalkan. Tiba-tiba firman itu datang dan berbicara kepada saya. Hai Ikhlas, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Itu yang disebut dengan rema. Firman itu datang dengan penuh wibawa, dengan penuh otoritas, dengan penuh kuasa. Dia berbicara kepada saya. Saya mendengarkan suara firman ini. Saya dikuatkan kembali, saya diteguhkan kembali. Iman saya kembali bangkit, sehingga saya tetap bertahan sampai detik ini. Karena kuasa rema dan firman itu, katakan amin. Haleluya. Dan sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus iman yang bisa mengubah situasi. Yang kedua adalah iman itu bangkit karena rema dari firman Allah, karena kuasa rema dari firman Allah. Haleluya. Bagaimana saudara supaya kita terus mengalami rema firman Allah? Banyaklah baca firman Tuhan.
Karena waktu kita membaca firman Tuhan, kita terus membaca. Lalu ketika situasi kita menghadapi persoalan masalah, tiba-tiba firman itu berbicara kepada kita, saudara. Tiba-tiba firman yang mungkin pernah kita baca, kita sudah lupa, kita tidak tahu, kita sudah nggak ingat lagi. Tapi di tengah-tengah kita menghadapi situasi masalah, tiba-tiba firman itu datang dan berbicara kepada kita. Itu yang disebut dengan rema. Jadi Bapak Ibu, kuasa rema firman Tuhan sangat luar biasa. Jadi waktu engkau mendengarkan firman Tuhan berbicara kepadamu, terima itu dengan iman. Jangan mengabaikan rema firman yang sudah dengar. Dan rema firman itu bisa Tuhan berbicara langsung, bisa Tuhan berbicara melalui orang lain. Saudara terima itu, dan dengan iman engkau yakin bahwa firman itu sangat dahsyat dan berkuasa. Bahwa firman itu berkuasa untuk menolong saudara. Firman itu berkuasa untuk memberkati hidup saudara. Firman berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Firman berkuasa untuk memulihkan kehidupan saudara. Inilah yang disebut dengan rema. Jadi logos adalah firman Allah yang tertulis, sedangkan rema adalah firman Allah yang diucapkan secara khusus dalam situasi kehidupan kita. Dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sewaktu kita mendengar dan mendapatkan firman atau rema, maka iman kita akan bangkit. Iman kita pasti hidup. Haleluya. Haleluya. Itu yang disebut dengan rema. Jadi, saudara, rema firman Tuhan sangat luar biasa. Kita akan berani untuk percaya bahwa Allah menjawab doa-doa kita, sehingga mujizat pun sungguh terjadi sesuai dengan apa yang kita imani, sesuai dengan apa yang saudara dan saya yakini. Hari-hari ini kalau saudara sedang mengalami pergumulan dan persoalan masalah hidup yang berkepanjangan, pesan penting, jangan putus asa. Kalau kau menghadapi masalah situasi hari ini, jangan putus asa, tapi tetaplah percaya Tuhan masih mampu melakukan mujizat. Tuhan masih sanggup untuk menolong saudara. Haleluya. Haleluya. Saya percaya bahwa Allah sedang menyiapkan mujizat yang besar buat kehidupan saudara saya. Mujizat yang sangat dahsyat yang tidak terduga. Oleh sebab itu teruslah berdoa, tetaplah beriman, tetaplah berharap, dan tetaplah setia mencari Tuhan. Tuhan pasti hadir untuk menolong kita. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, saling kasih Tuhan. Yang ketiga, rahasia supaya kita mengalami iman yang mampu mengalami situasi kehidupan dalam sehari-hari. Yang ketiga adalah iman yang bangkit karena tekad. Seperti baik. Ini luar biasa ini. Iman yang bangkit karena tekad yang kuat. Saudara Tuhan, iman harus ditopang dengan tekad. Amin. Kalau saudara memiliki iman, tapi ada tekad yang kuat, tanpa ada kemauan untuk berusaha, ya iman tinggallah iman. Iman itu menjadi hidup, dan iman itu dapat menghasilkan mujizat ketika iman itu ditopang dengan sebuah tekad. Kita kembali kepada ayat bacaan kita pertama. Wanita 12 tahun pendarahan. Wanita ini berkata begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Apakah selesai dia mengucapkan kata demikian, kalimat demikian, lalu dia tinggal diam? Oh enggak. Kalau sudah diucapkan kalimat itu lalu dia tinggal, maka Alkitab tidak akan menceritakan tentang kesembuhan mujizat yang dialami oleh wanita ini. Tapi apa yang dilakukan? Kita melihat perempuan pendarahan yang sudah mencoba berbagai macam cara. Dia sudah pergi ke berbagai tabib untuk mendapatkan kesembuhan, tetapi ternyata gagal. Keadaannya makin memburuk. Namun suatu kali ia mendengar bahwa Yesus akan datang. Pada waktu itu banyak orang berdesak-desakan mengerumuni Yesus. Keadaan ini bisa saja membuat perempuan tersebut putus asa karena kondisi fisiknya yang sudah sangat lemah. Saudara, pendarahan 12 tahun itu gak main-main. Itu gak gampang. Tidak punya tenaga lagi, tidak punya kemampuan lagi. Fisiknya sudah mulai makin melemah dan makin memburuk.
karena tekadnya untuk mengalami mujizat, karena imannya untuk mengalami keajaiban Tuhan, dan iman itu ditopang dengan tekadnya. Sedikit sisa tenaga yang ia miliki, ia berani menerobos kerumunan Yesus. Dari belakang dia hanya ingin menyentuh jubahnya saja. Saudara, ini yang disebut dengan tekad yang kuat. Imannya menjadi hidup ditopang dengan tekad yang kuat. Dia berani berjalan, dia menyusuri banyak orang yang mengerumuni Yesus. Orang-orang begitu banyaknya berdesak-desakan. Ada yang datang menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus. Ada yang mungkin datang hanya karena ingin makanan, ada yang datang hanya karena ingin mau menjebak Yesus, ada yang datang hanya ingin mau melihat seperti siapakah Yesus. Tapi wanita ini, dia datang kepada Yesus. Dia berani untuk menerobos kerumunan banyak orang, karena dengan tekad yang kuat, dengan imannya, dia mau mendapatkan mujizat dari kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dia ingin mendapatkan kuasa dari jubah itu, kuasa dari jubah Yesus. Maka apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Pada waktu itu banyak orang berdesak-desakan mengerumuni Yesus. Keadaan ini bisa saja membuat perempuan tersebut putus asa karena kondisi fisiknya yang sudah sangat lemah. Akan tetapi sudah dikasih Tuhan, karena kerinduan yang besar untuk mengalami mujizat Tuhan Yesus Kristus, dia berani menerobos maju ke tengah-tengah kerumunan untuk menjamah ujung jubah Yesus. Dia berani menerobos ke tengah-tengah kerumunan hanya ingin untuk menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus Kristus. Ini yang disebut dengan tekad. Wanita ini mempunyai tekad yang kuat dan berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti akan sembuh. Akhirnya dengan sisa tenaga yang terakhir yang dimiliki perempuan ini, ia berusaha menerobos kerumunan untuk menyentuh ujung jubah Yesus, dan seketika juga langsung sembuh. Yesus pun menoleh ke belakang, dan Yesus berkata, siapa yang menyentuh jubahku? Murid-muridnya berkata, guru, bagaimana engkau bertanya siapa menyentuh jubahku? Tidakkah engkau lihat begitu banyaknya orang yang mengerumuni kita? Tidakkah engkau melihat begitu banyak orang berdesak-desakan mengerumuni kita? Yesus berkata begini, karena aku merasa ada kuasa yang keluar. Bayangkan Bapak Ibu, murid-murid berkata begini, tidakkah engkau melihat begitu banyak orang berdesak-desakan mengerumuni kita? Itu artinya banyak orang bisa menyentuh tubuh Yesus, banyak orang bisa memegang jubah Yesus. Tapi beda dengan wanita ini. Saudara, ini yang disebut dengan sentuhan yang membawa mujizat. Amin. Haleluya. Banyak orang memegang tubuh Yesus, banyak orang menyentuh jubah Yesus. Yesus santai saja, tidak merasakan apa-apa. Tapi wanita ini di tengah-tengah kerumunan, dia dari belakang, dia menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus Kristus. Yesus langsung menoleh dan bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Dan aku merasa ada kuasa yang keluar. Haleluya. Wanita ini dalam kondisi ketakutan dia berkata, Tuhan, maafkan hamba aku yang menyentuh jubahmu. Yesus berkata, hai ibu, pulanglah, kamu telah sembuh. Imanmu telah menyembuhkan kamu. Haleluya. Imanmu telah menyehatkan kamu. Imanmu telah menyembuhkan kamu. Imanmu telah menghadirkan mujizat bagi kamu. Amin. Luar biasa. Kita melihat kisah-kisah yang terjadi dalam Alkitab di tempat Injil. Banyak orang mengalami mujizat karena inisiatif Tuhan Yesus Kristus. Orang lumpuh itu karena inisiatif Tuhan untuk menyembuhkan dia. Orang yang sakit kusta itu inisiatif Tuhan Yesus untuk menyembuhkan dia. Orang lain mengalami kesembuhan, orang tuanya datang meminta kepada Yesus, dan karena inisiatif Yesus, karena kemauan Yesus, mereka disembuhkan. Tapi wanita ini tanpa sepengetahuan Yesus, tanpa inisiatif dari Tuhan Yesus, tapi karena imannya yang dahsyat, menarik kuasa Yesus, menyedot kuasa Yesus, dia dapat kesembuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak bisa dikasih oleh Tuhan. Saya beritahu, ada mujizat yang terjadi itu karena kehendak Tuhan. Katakan amin. Ada mujizat yang terjadi karena kedaulatan Tuhan. Tapi ada mujizat yang terjadi karena iman saudara.
Kita melihat kisah dalam Alkitab. Ada banyak orang mengalami mujizat itu karena kedaulatan Tuhan, karena kehendak Tuhan, karena inisiatif Tuhan Yesus, karena kemauan Tuhan Yesus mereka disembuhkan. Kita melihat ada seorang yang sakit lumpuh yang terbaring di kolam Bethesda, yang terbaring di kolam. Setiap kali mereka turun untuk menggoncangkan kolam itu, orang yang sakit lumpuh dia terlambat. Dan hari itu datang Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Yesus sudah berinisiatif untuk memberikan kesembuhan buat dia. Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Dia berkata, "Guru, bagaimana aku sembuh? Engkau tahu setiap kali mereka turun untuk menggoncangkan kolam ini, aku terlambat turun karena aku turun ke dalam kolam, orang lain sudah turun terlebih dahulu." Yesus bertanya sekali lagi, "Maukah engkau sembuh?" Dia berkata, "Guru, bagaimana aku bisa sembuh? Karena tidak ada orang yang membantu saya, mengangkat saya untuk masuk ke dalam kolam." Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Dia berkata, "Guru, engkau tahu aku butuh kesembuhan." Yesus berkata, "Bangkitlah dan berjalanlah. Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Inisiatif Tuhan Yesus. Amin. Orang ini tidak mengimani supaya Yesus menyembuhkan dia. Justru orang ini mengharapkan dia masuk ke dalam kolam. Waktu malaikat waktu datang menggoncangkan kolam itu dia sembuh. Yesus berbicara kepada dia tidak ada inisiatif, dia tidak memiliki keinginan untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi karena inisiatif Tuhan Yesus berkata, "Bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Hari dia sembuh. Tapi kesembuhan wanita yang 12 tahun berdarah tanpa sepengetahuan Tuhan Yesus, tanpa inisiatif dari Tuhan Yesus, tapi karena iman yang begitu dahsyat luar biasa. Inilah yang saya sebut dengan iman di atas rata-rata. Iman yang sangat luar biasa. Sampai Tuhan sendiri kaget. Siapa menyentuh jubahku? Dengan bahasa sederhananya, siapa mengambil kuasaku? Siapa mengambil kuasa kesembuhanku? Wanita berkata, "Tuhan, aku yang mengambil kuasamu di saat kesembuhan." Yesus berkata, "Pulanglah, imanmu telah menyembuhkan kamu." Wah, luar biasa. Amin. Inilah disebut dengan iman yang mampu mengalami situasi kehidupan wanita ini tidak ada harapan lagi. Apalagi sakit pendarahan, Bapak Ibu. Kondisi seperti itu bukan hanya sakit yang diderita, tapi kondisi seperti secara psikologis juga dia menderita. Menderitanya kenapa? Otomatis dia pasti dihindari. Karena yang namanya sakit pendarahan maupun sakit kusta itu bagi orang Yahudi, orang Israel itu najis. Makanya wanita kalau dia lagi datang bulan aja, dia harus mengurung diri, dia harus stay at home sampai selesai masa haidnya, baru dia mentahirkan dirinya. Dan wanita ini 12 tahun, situasi yang sangat buruk dalam hidupnya, tapi karena iman yang begitu dahsyat luar biasa, ia mengalami kesembuhan. Seringkali kita harus jujur terhadap diri kita sendiri. Waktu kita datang kepada Tuhan dalam doa dan memohon pertolongan Tuhan, betapa mudahnya bagi kita untuk mundur dari iman kita. Baru dengan 15 menit sudah merasa tidak betah. Baru menyembah Tuhan, baru nyanyi satu lagu sudah merasa gak nyaman. Saudara, kadang kita harus jujur dalam hal ini. Sewaktu merasa bahwa tidak ada yang terjadi, banyak orang segera lari untuk mencari jalan lain dan mengandalkan kekuatan sendiri. Inilah alasannya banyak orang tidak mengalami mujizat dan senantiasa berada dalam masalah. Waktu kita datang di hadapan Tuhan dalam doa, kita harus mempunyai tekad yang bulat untuk percaya dan beriman bahwa Tuhan akan menolong kita. Tidak peduli apakah kita merasa sudah dijawab atau belum, kita harus terus mendesak dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Berdoa sekali lagi, doa lagi. Berdoa 2 kali belum jawab, doa lagi. Berdoa 3 kali belum jawab, doa lagi. Berdoa 4 kali belum jawab, doa lagi. Lalu sampai kapan? Alkitab mengatakan tetaplah berdoa. Alkitab tidak mengatakan kalau kamu berdoa 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali kalau sudah belum ada jawaban, ya udah kamu berhenti saja. Tidak, saudara. Tapi justru Alkitab mengatakan tetaplah berdoa. Itu artinya berdoa terus. Dijawab berjawab, teruslah berdoa, teruslah berharap, teruslah percaya, teruslah beriman. Katakan amin. Haleluya. Tetaplah berdoa, saudara. Makanya dalam 1 Tesalonika pasal 5 berkatakan tetaplah berdoa.
sekalipun belum ada tanda-tanda, tetaplah berdoa. Saya teringat dengan kisah di mana Elia menghadapi Raja Ahab. 40 tahun hujan tidak turun. Namun ketika setelah Nabi Elia berhadapan dengan Nabi-Nabi Baal, setelah dia membantai Nabi-Nabi Baal, lalu Elia berdoa minta supaya hujan turun. Elia memberikan perintah kepada Raja Ahab seperti harus cepat pulang, nanti dia terhalang oleh hujan di tengah jalan. Waktu dia berdoa, lalu suruh bujangnya dikatakan, coba lihatlah ke arah laut. Bujangnya berkata, Tuhan, aku nggak melihat apa-apa. Dan itu dalam kondisi suasana tengah hari, panas terik. Elia berdoa sekali lagi, dan dia berkata kepada bujangnya, lihatlah ke arah laut. Bujangnya berkata, Tuhan, ini tidak ada apa-apa, lautnya cerah. Apakah Elia menyerah? Tidak lagi kita mengatakan. Lalu Elia berdoa sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Perhatikan kalimat ini. Dia berdoa sekali lagi. Dia suruh bujangnya lihat. Bujangnya berkata tidak tanda. Dia berdoa sekali lagi. Dia suruh bujangnya lihat. Bujangnya berkata tidak tanda apa-apa. Dia berdoa sekali lagi. Berdoa sekali lagi. Lalu dia suruh bujangnya lihat ke laut. Bujangnya kaget. Di tengah-tengah langit yang begitu cerah, tiba-tiba dia melihat segumpalan awan yang menandakan bahwa hujan akan turun. Wah, luar biasa. Luar biasa puasa doa. Amin. Bapak Ibu, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Tetaplah berdoa, tetaplah berharap. Yang terakhir, rahasia untuk mengalami iman yang mampu mengubah situasi kehidupan kita hari-hari ini. Yang terakhir adalah iman yang bangkit karena memperkatakan iman. Sekali lagi Bapak Ibu, iman yang bangkit karena apa? Memperkatakan iman. Artinya iman itu harus dikatakan, diucapkan. Harus terus memperkatakan iman saudara. Harus terus mengucapkan iman saudara. Iman harus didemonstrasikan. Terus-teruslah berkata, saya percaya, saya diberkati, saya percaya, saya mengalami mujizat, saya percaya, ekonomi saya dipulihkan, usaha saya diberkati, bisnis saya berhasil, saya sukses, rumah tangga saya dipulihkan. Iman itu harus diperkatakan selama dikasih oleh Tuhan. Ada kuasa dalam ucapan, amin. Ada kuasa dalam perkataan. Banyak orang beriman, tapi yang diucapkan, aduh mati aku, aduh susah kami, aduh. Bukan iman yang diperkatakan, tapi hal negatif yang dikatakan. Aduh hancurlah kami. Saudara, iman itu harus diperkatakan. Belajar memperkatakan iman saudara. Saya sembuh, saya pasti diberkati, saya pasti sukses, rumah tangga saya dipulihkan, usaha saya diberkati, bisnis saya makin maju. Perkatakan iman saudara. Pelayanan kita diberkati, pelayanan kita makin maju, pelayanan kita makin berkembang, pelayanan kita makin bertumbuh. Itu yang saya perkatakan. Haleluya. Masa depan saya diberkati. Perkatakan iman saudara. Amin. Kita melihat wanita ini memperkatakan imannya. Asalku jamah saja jumlahnya, aku sembuh. Dia memperkatakan imannya saudara. Bukan dia berkata, aduh, tidak jadi nih, banyak orang mengerumuni Tuhan Yesus. Baru saya dalam kondisi sakit 12 tahun pendarahan. Saya seorang ibu-ibu yang tidak punya kemampuan. Saya lelah. Aduh, ya udahlah, terserahlah, udah mati-matilah. Maka kita tidak akan menceritakan tentang wanita ini. Tapi yang dia memperkatakan imannya, dia menerabas. Imannya diperkatakan, diucapkan. Asalku jamah sejumlahnya, aku pasti akan sembuh. Mulai hari ini sudah dikasih oleh Tuhan. Dimanapun engkau berada, engkau sedang mengikuti live ini. Saya beritahu kepada saudara, perkatakanlah iman saudara bahwa rumah tanggamu diberkati, usahamu sukses, bisnis kamu makin maju, engkau pasti sembuh dari penyakitmu, engkau pasti mengalami mujizat, masa depanmu pasti diberkati. Perkatakan iman saudara. Jangan memperbanyak mengeluh, tapi memperbanyak perkatakan iman saudara. Jangan keluarkan kata aduh masalah mati aku, aduh masalah susah kami, aduh. Udah selesai. Jadi sudah apa yang kita katakan.
Setiap apa yang kita katakan itu yang akan terjadi. Haleluya. Jadi yang terakhir adalah iman yang bangkit karena memperkatakan iman. Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20 berkata begini. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara, sebenarnya Yesus sedang mengajarkan bahwa kalau kamu punya iman, ya perkatakan imanmu itu. Makanya Yesus berkata, jika kalau sesungguhnya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, berarti begini. Yesus berkata begini, jika sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat sini ke sana. Yesus sedang mengajarkan untuk memperkatakan iman. Penyakit sembuh. Dengan iman memperkatakan penyakit sembuh. Tapi jangan juga selalu berkata penyakit pindahlah ke tetangga. Ya, jangan begitu dong. Penyakit sembuh, penyakit lenyap, maka sembuh. Usahaku diberkati, iman harus diperkatakan. Yesus mengajarkan kepada kita untuk memperkatakan iman kita. Sewaktu kita memperkatakan iman kita, sesungguhnya kita sedang mendeklarasikan dan menentukan iman kita bahwa dengan cara ini maka kuasa Allah akan terlepas dan mujizat itu akan terjadi. Kuasa Kristus terlepas dari jubahnya dan wanita itu sembuh. Haleluya. Haleluya. Kuasa Kristus terlepas dari jubahnya, masuk menjabat tubuh wanita itu. Seketika juga berhentilah pendarahan. Dia tidak hanya sembuh, menjadi kuat kembali, menjadi pulih kembali, seakan-akan tidak pernah mengalami penyakit. Wah, luar biasa. Iman yang sangat dahsyat, yang mampu mengubah situasi kehidupan yang terpuruk. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dalam kondisi situasi yang terpuruk, kalau kita masih punya benih iman, biarlah iman itu bertumbuh. Bertumbuh di dalam doamu, bertumbuh dalam persekutuan dengan Bapa, menerima rema-rema firman Tuhan, bertumbuh di mana engkau terus memperkatakan imanmu, mujizat pasti terjadi. Imanmu bertumbuh karena tekadmu yang kuat, tekadmu yang bulat, mujizat pasti terjadi. Saya tutup. Jika dengan iman kita percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita diberi kuasa untuk mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia berarti mengalahkan berbagai macam masalah, mengalahkan penyakit, mengalahkan persoalan hidup, mengalahkan pergumulan hidup, mengalahkan setiap tantangan demi tantangan, mengalahkan setiap cobaan demi cobaan, dan kita akan tampil menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong dan menjawab semua pergumulan kehidupan saudara saya. Percayalah bahwa tangan Tuhan selalu tertunduk buat saudara saya. Kapan saja, di mana saja, asalkan di mana ada iman, di situ tangan yang perkasa pasti terulur untuk menyembuhkan kita, memulihkan kita, menolong kita, memberkati kita, dan melakukan mujizat Tuhan Yesus bagi kita. Haleluya. Saya mengundang pemain musik, worship dan singers. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara engkau berada hari ini, engkau sedang mengikuti acara live ini, saya sampaikan kepada saudara, jangan dulu tutup HP-mu.